Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana cara mengamankan jaringan wireless kita. Kok bisa sudah tahu password WiFi tetapi tetap tidak bisa terkoneksi ke dalam jaringan? Hal ini perlu kita lakukan karena jaringan wireless untuk dapat terkoneksi bersifat broadcast. Siapa saja yang terhubung, siapa saja yang dapat cangkupan sinyal WiFi akan dapat terhubung ke dalam jaringan ketika telah mengetahui passwordnya. Dan hal ini dapat merugikan kita ketika kita menjadi pemilik akses internet. Untuk meminimalisir hal tersebut, diterapkanlah teknologi wireless security dengan menggunakan filtering MAC address. Jadi, nantinya siapa saja yang akan terhubung ke dalam jaringan kita akan didaftarkan MAC address-nya. Walaupun ada pengguna yang mengetahui password kita, pengguna tersebut tidak akan dapat terhubung ke dalam jaringan kita selama MAC address-nya ataupun physical address-nya tidak kita daftarkan ke dalam jaringan kita. Lalu, bagaimana cara pengimplementasian dari wireless security ini? Ada beberapa cara yang dapat kita implementasikan dalam penerapan wireless security, baik filtering menggunakan firewall maupun filtering menggunakan connect list. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penerapan wireless security menggunakan firewall filtering MAC address. Ini skema jaringan yang pada video sebelumnya sempat kita bahas. Kita telah membuat sebuah virtual access point dengan SSID Firmansyah, password 123456778. Klien akan terhubung ke dalam jaringan WiFi SSID Firmansyah menggunakan password 1-8, yang artinya ketika ada klien lain yang mengetahui SSID kita, mengetahui password kita, seharusnya dapat terhubung ke dalam jaringan wireless kita. Nah, hal ini yang akan kita coba minimalisir terjadinya hal tersebut. Bagaimana rancangan topologi yang akan kita buat? Rancangan topologi yang akan kita buat masih sama, menggunakan virtual access point SSID Firmansyah password 1-8. Namun, ketika kita melihat pada struktur tabel IP address, nantinya akan terdapat klien 2 dengan MAC address 30 B5 C2 1E 1A 15 dan klien 3 74 2F 68 6C EA FF. Nanti kita akan memberikan batasan hanya klien 2 yang berMAC address 30 B5C2 1E 1A15 yang dapat terhubung ke dalam jaringan kita. Sedangkan klien 3 dengan MAC address 74 2F 68 6C EA FF tidak dapat terhubung ke dalam jaringan kita. Walaupun klien 2 dan klien 3 sama-sama telah mengetahui password dari SSID Firmansyah. Kita mencoba melakukan filtering untuk yang dapat terkoneksi ke dalam jaringan kita hanya MAC address yang didaftarkan saja. Caranya, kita langsung remote saja Winbox kita. Di sini rekam jejak Winbox yang sebelumnya telah kita gunakan pada video pertama maupun video kedua, karena materi ini akan kita buat berkelanjutan. Jadi bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ketiga ini, diharapkan review kembali pada video pertama maupun video kedua. Kita connect. Ini lembar tampilan pertama dari Winbox. Ketika kita ingin mencoba melakukan konfigurasi, langkah yang pertama adalah kita ke new terminal. Di new terminal apa yang kita lakukan? Biasakan kita uji konektivitasnya dulu dengan
tapping ke alamat google.com. Oke, router kita sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Langkah selanjutnya, kita tes kembali untuk melakukan verifikasi IP address string. Interface header 2 ini terhubung langsung dengan router untuk melakukan remote. Ini IP address pada router 2 adalah 2.1. Interface WLAN virtual access point 10.1 dan WLAN 1 ini terhubung ke dalam jaringan internet. Di sini ada D yang artinya adalah dinamik. Kenapa ada D pada WLAN 1? Karena WLAN 1 statusnya adalah DHCP client. Nah, jika teman-teman berada di dalam menu IP address, untuk kembalinya jangan panik, bisa tanda slash saja. Kita akan kembali ke sana. Lalu bagaimana cara kita untuk melakukan filtering MAC address tersebut? Pastikan kita telah mengetahui MAC address jaringan kita. Ketika kita melihat PowerPoint, MAC address yang akan kita daftarkan adalah MAC address pada klien 2. Artinya MAC address pada klien 2 bisa kita copy paste saja, kecuali teman-teman mau melakukan pengetikan. MAC address ini bisa kalian cek sendiri pada laptop kalian ataupun pada device kalian, device yang akan terhubung ke dalam jaringan kita. Kita cek satu-satu MAC addressnya. Ketika kita telah mengetahui MAC addressnya, MAC address tersebut bisa kita daftarkan. Di mana untuk mendaftarkan MAC address tersebut? Kita masuk ke menu IP. Karena dia bermain di filtering, kita masuk ke menu firewall. Nah, yang kita gunakan pada video kali ini adalah menggunakan firewall filter row. Nah, kita pada menu new firewall row, kita masuk ke tab general. Chainnya biarkan forward karena untuk meneruskan. In interface ini artinya adalah klien akan terkoneksi ke dalam jaringan kita menggunakan jalur apa? Karena menggunakan virtual access point, klien akan terhubung menggunakan WLAN 2. Yang akan kita batasi, semua klien yang akan terhubung melalui interface WLAN 2 ataupun SSID Firmansyah akan terkoneksi ke dalam jaringan internet yang disediakan oleh WLAN 1. Jadi pada tab general, kita hanya melakukan konfigurasi pada chain forward ini otomatis. In interface-nya jaringan lokal berada di mana, out interface jaringan internet beradanya di interface apa. Setelah itu, kita bisa geser ke tab advanced. Di sini ada menu sort MAC address, bisa kita daftarkan MAC address yang tadi, bisa kita copy paste dan pastikan MAC address-nya sama. MAC address-nya adalah 30 B5 C2 1E 1A15. Setelah itu kita setelah selesai dari menu advanced, kita masuk ke menu action. Actionnya apa? MAC address yang kita daftarkan statusnya accept ataupun dapat meneruskan ke dalam sebuah jaringan. Berarti tinggal di play dan oke. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana cara kita menolak seluruh akses dari klien ataupun dari pengguna yang seharusnya tidak berhak ke dalam jaringan kita. Klien yang tidak berhak berarti statusnya adalah drop. Klien yang berhak statusnya adalah accept. Kita coba uji coba dulu. Klien kedua dan klien ketiga seharusnya masih dapat terkoneksi karena kita belum melakukan pemblokiran terhadap klien 3. Kebetulan pada laptop saya tersedia 2 buah wireless card, yang satu onboard, yang satu eksternal. Klien 2 wireless card eksternal, klien 3 wireless card onboard. Kita tes dulu koneksi pada wireless card untuk klien 2. Kita uji konektivitas pada klien 2.
maka klien 2 sudah dapat terhubung ke dalam jaringan kita. Google.com. Klien 2 yang menggunakan wireless card eksternal dapat terhubung dalam jaringan kita. Lalu bagaimana untuk klien 3 yang terhubung menggunakan wireless card onboard? Kita coba konfigurasi dulu. Kita aktifkan wireless card internalnya. Change adapter wireless card internal kita enable. Nah, kalau teman-teman hanya menggunakan satu wireless card, teman-teman bisa menggunakan change MAC address-nya saja. Kita coba enablekan saja. Nah, kalau teman-teman hanya menggunakan satu wireless card, teman-teman bisa melakukan perubahan MAC address pada konfigurasinya untuk melakukan pengujian. Nah, kita di sini telah mengaktifkan dua buah interface wireless. Di sini WLAN Wi-Fi 1, di sini Wi-Fi 2. Sekarang kita coba koneksi menggunakan Wi-Fi 1. Wi-Fi 2 nya kita diskonekkan dulu. Nah, Wi-Fi 2 sudah disconnect. Kita coba masuk ke dalam Wi-Fi 1. Wi-Fi 1 terkoneksi dengan SSID Firmansyah. Kita pilih connect saja. Lalu kita tes lagi konektivitasnya. Apakah klien 2 dan klien 3 sudah dapat terhubung ke dalam jaringan internet juga? Sudah. Jadi baik klien 2 maupun klien 3 ketika telah mengetahui password dari SSID tersebut akan dapat terhubung. Jadi filtering hanya berdasarkan password, bukan berdasarkan physical MAC address. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pemilik akses internet karena traffic nanti akan penuh dan akan padat. Untuk meminimalisir hal tersebut, kita coba melakukan filtering MAC address. Jadi nanti hanya jaringan yang berjalan pada WLAN ataupun Wi-Fi 2 saja dapat terhubung, namun Wi-Fi 1 tidak dapat terhubung. Biarkan kita masih berada di Wi-Fi 1 ataupun klien 3. Klien 3 menggunakan MAC address C4 2F68 6C EAFF. Sedangkan klien 2 telah kita daftarkan. Lalu bagaimana untuk memblokir selain MAC address klien 2 tidak dapat terhubung ke dalam jaringan? Caranya simpel. Kita kembali ke menu tab firewall, taruh filter tool, tanda add saja. Kita masuk ke tab general. Chainnya biarkan forward. Interface-nya masih berada di WLAN 2. Out interface-nya di WLAN 1. Jika sebelumnya untuk yang didaftarkan ataupun untuk yang diizinkan, pada tab advance kita masukkan MAC address-nya. Namun karena kita ingin menolak seluruh MAC address yang tidak kita daftarkan, maka MAC address di sini bisa kita kosongkan. Kita tinggal ke menu action, dan actionnya sebelumnya accept kita pilih drop. Jadi MAC address yang sudah didaftarkan statusnya adalah drop. Bagaimana untuk pembuktiannya? Pembuktiannya kita masih berada di klien 3, yang artinya berada di Wi-Fi 1 yang terhubung ke dalam koneksi SSID Firmansyah. Apakah klien ini masih dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet? Bisa kita uji konektivitasnya. Ketika kita melakukan uji konektivitas, akan terlihat jaringan request timeout ataupun jadi drop. Jadi walaupun ada pengguna ataupun ada seseorang yang mencoba melakukan akses ke dalam jaringan kita, pengguna tersebut tidak didaftarkan physical address-nya, pengguna tersebut tidak dapat terkoneksi ke dalam jaringan komputer kita. Lalu bagaimana agar klien 3 tersebut dapat terhubung ke dalam jaringan kita?
klien 3 tersebut telah mengetahui passwordnya, tapi klien tersebut tidak didaftarkan MAC address-nya. Jadi nanti siapapun yang ingin terhubung dalam jaringan komputer kita haruslah didaftarkan MAC address-nya. Berarti kita dapat menambahkan MAC address untuk klien 3. Klien 3 bisa kita copy paste MAC address-nya. Menambahnya kan gimana? Kita masih main di firewall saja. Untuk melakukan penambahan MAC address yang diizinkan, berarti di add. Tadi di mana? Di general. In interface berada di WLAN 2. Out interface berada di WLAN 1. Jadi pada tab general forwardnya secara otomatis. In interface jaringan lokal berada di mana, out interface jaringan internet berada di mana. Kita geser ke tab advanced. Nah, sort MAC address-nya baru kita tambahkan MAC address yang akan diizinkan ataupun MAC address yang akan diberikan akses untuk melakukan akses ke dalam jaringan internet. Lalu kita ke tab action dan di sini pilih akses. Nah, di sini kita telah melakukan pendaftaran MAC address yang baru yang boleh diizinkan ke dalam jaringan kita. Namun sampai sini belum selesai. Di Microtip ada namanya prioritas. Prioritas pertama ataupun yang 0 adalah di accept ataupun diizinkan. Prioritas kedua drop. Prioritas ketiga di accept lagi. Prioritas yang di atas berarti menjawab untuk ke bawahnya. Ketika di sini ada prioritas drop, maka klien yang baru kita tambahkan akan berada di bawah perintah drop, maka tetap tidak akan dapat terkoneksi ke dalam jaringan internet. Coba kita buktikan apakah klien ini masih tidak dapat terhubung ketika prioritasnya di bawah drop. Kita tes pembuktiannya. Walaupun sudah didaftarkan MAC address-nya, namun prioritasnya tidak kita rubah, klien 3 tetap berada di dalam jaringan yang offline. Untuk menghubungkan klien dapat terhubung, kita bisa drag and drop saja. Klien 2 prioritasnya kita drop ke atas. Nah, di sini sudah kita drop nya berada di paling bawah. Jadi ketika teman-teman melakukan penambahan klien baru, penambahan MAC address baru yang diizinkan, dipastikan drop berada di paling bawah, bukan drop di atas klien yang baru. Hal ini dapat mengakibatkan klien yang baru tetap tidak dapat terkoneksi. Sekarang kita uji konektivitasnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mencoba menerapkan implementasi jaringan usulan menggunakan filtering MAC address, dapat menggunakan perintah pada menu firewall. Caranya sangat simpel, hanya sebatas di IP firewall saja. Lalu berada di firewall room, filter room, tanda tambah, tanda add, general, pilih in interface-nya. Lalu bagaimana ketika interface-nya bukan di WLAN 1? Saya ingin melakukan pembatasan untuk Ether 2, berarti tinggal diarahkan Ether 2 dan outnya tetap berada di akses internet kita. Kalau akses internet kita berada di Ether 1, maka arahkan ke Ether 1. Jadi in interface untuk jaringan lokal, out interface untuk yang mengarah langsung ke dalam jaringan internet. Tab advanced digunakan untuk melakukan pendaftaran penambahan MAC address yang diizinkan. Lalu action yang diizinkan accept, yang ditolak berarti actionnya pilih drop. Sangat mudah bukan? Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.